Sistem Informasi Akuntansi. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang buku besar dan pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya David Arfianto, selaku moderator dari kelompok 4 Ganjil, yang mana pada presentasi kali ini kami akan membawakan materi General Ledger and Reporting System atau sistem buku besar dan pelaporan. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya mewakilkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Febrianti Aziza yang akan menjelaskan materi diagram konteks buku besar. Yang kedua Maharin Andini yang akan menjelaskan studi kasus. Yang ketiga Nur Aini Nursita yang akan menjelaskan memasukkan ad jurnal. Yang keempat Diki Ramawansyah yang akan menjelaskan model data terintegrasi. Yang kelima Fauzan Ubaidillah yang akan menjelaskan kesimpulan. Yang keenam Aulia Salsabila yang akan menjelaskan tujuan, ancaman, dan prosedur. Yang ketujuh Dava Eka yang akan menjelaskan akses tanpa otoritas dan kerusakan pada buku besar. Yang kedelapan Meriska Dwi yang akan menjelaskan aktivitas memperbarui buku besar. Yang kesembilan Ilona Wisesa yang akan menjelaskan penjelasan buku besar. Yang kesepuluh Zakirian yang akan menjelaskan lapor rekonsiliasi. Dan yang terakhir yang 11 Dia Amanda yang akan menjelaskan laporan keuangan dan manajerial. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ilona. Kepada Saudari Ilona, dipersilakan. Sistem buku besar dan pelaporan adalah segala catatan transaksi keuangan yang melibatkan pembaruan rekening-rekening dalam pembuatan laporan hasil operasi perusahaan. Dengan prinsip dasar akuntansi seperti prinsip pencatatan ganda atau sering disebut dengan double entry accounting yang digunakan untuk memastikan keseimbangan antara aset, hutang, modal, pendapatan, dan pengeluaran. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan neraca saldo. Secara keseluruhan, sistem buku besar dan pelaporan adalah inti dari fungsi akuntansi perusahaan yang bertujuan untuk mengelola, melacak, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Buku besar memiliki beberapa tujuan utama antara lain merekam transaksi keuangan, memantau perubahan keuangan, menyediakan bukti audit, menyusun laporan keuangan, dan mematuhi persyaratan hukum. Fungsi utama buku besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi dapat kita lihat pada slide pertama ini, yaitu 1. Memberikan informasi mengenai transaksi reguler. 2. Memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 3. Memberikan informasi mengenai jumlah anggaran. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagram konteks buku besar. Pada diagram konteks buku besar, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa terdapat 4 siklus yang menjadi acuan atau sumber transaksi perusahaan yang terjadi dalam suatu periode. Nah, transaksi ini akan dicatat menjadi jurnal, dan jurnal ini yang akan kita posting ke buku besar. Selanjutnya yaitu, dalam sebuah transaksi kita akan mendapatkan nomor anggaran dari divisi anggaran. Setelah kita mencatat seluruh transaksi dan mempostingnya ke buku besar, akan dilakukan penyesuaian oleh controller, di mana kita akan menyesuaikan terkait misalnya persediaan yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan yaitu laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan pihak eksternal dan internal. Materi selanjutnya yaitu aktivitas buku besar dan pelaporan. Dalam aktivitas buku besar dan pelaporan, yang pertama ada perbarui buku besar. Dan perbarui buku besar ini terdapat subsistem akuntansi dan bendahara. Subsistem akuntansi. Setiap subunit dalam sistem akuntansi mencatat entry jurnal untuk mengupdate buku besar. Secara prinsip, buku besar dapat diperbarui sesuai dengan waktu terjadinya transaksi. Namun, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, bendahara.
Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbaharui buku besar atas transaksi non-rutin, seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham investasi, atau juga perolehan saham perbendaharaan. Oke, bagian 2 dari aktivitas buku besar dan pelaporannya itu ada memasukkan air jurnal penyesuaian. Yang ada 5 nih. Yang pertama tuh ada akrual, yaitu jurnal itu dibuat pada akhir periode akuntansi di mana kasnya itu belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya itu adalah pencatatan dari gaji yang belum dibayarkan. Yang kedua tuh ada pembayaran di muka, yang dimana dibuatnya juga pada akhir periode akuntansi untuk mencatat kas sebelum aktivitas itu dilaksanain. Contohnya itu pembayaran sewa namun kita belum nempatin. Yang ketiga itu ada perkiraan atau penyusutan. Nah, ini jurnal itu untuk mencatat sebagian bunga yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya itu biaya depresiasi. Yang keempat itu ada penilaian kembali, yaitu kita dapat melihat nih perbedaan antara nilai yang real dengan nilai yang tercatat. Yang kelima tuh ada perbaikan atau koreksi. Nah, kita tuh dapat mengoreksi kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Lalu proses ketiga dalam aktivitas buku besar ialah membuat laporan keuangan. Yang pertama kita membuat laporan laba rugi, di mana data saldo akun pendapatan dan biaya disesuaikan neraca saldo. Lalu yang kedua membuat neraca, menggunakan entry jurnal penutupan untuk menghapus semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta mengalihkan laba bersih ataupun laba kotornya ke laba ditahan. Yang ketiga membuat laporan arus kas, yang menggunakan informasi dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian tentang aktivitas investasinya. Lalu proses yang terakhir dalam aktivitas buku besar ialah membuat laporan manajerial. Yang pertama kita membuat laporan pengendalian, di mana laporan ini berguna untuk membantu dalam pengecekan terhadap ketepatan proses pencatatan buku besar. Lalu yang kedua itu anggaran arus kas dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini menghasilkan serangkaian laporan yang secara rinci mencerminkan kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan unit-unit tertentu. Contohnya anggaran operasional, di mana memberikan gambaran tentang rencana pendapatan dan pengeluaran untuk setiap unitnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Yang pertama itu adalah proses aktivitas, yaitu memperbarui buku besar, akses ke buku besar, dan kehilangan atau kehancuran buku besar. Kemudian ada ancaman-ancaman. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan, yang kedua adalah kehilangan data rahasia atau penyembunyian dan pencurian, dan yang terakhir adalah kehilangan data dan aset. Kemudian ada proses pengendalian. Jadi yang pertama itu adalah meminimalisir risiko kesalahan input data ketika bendahara dan controller itu membuat entry jurnal langsung. Kemudian adalah mempersempit akses terhadap buku besar, kemudian meninjau dan memverifikasi database masih cukup akurat, dan yang terakhir adalah memberi proteksi tambahan. Kemudian adalah kesalahan dalam memperbarui buku besar. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah pengendalian, edit input, dan pemrosesan. Kemudian laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Kemudian pemeliharaan jejak audit yang mencukupi. Kemudian ada pengendalian, edit input, dan pemrosesan. Jadi ada 2 ayat jurnal. Yang pertama itu adalah ayat jurnal ringkasan dari siklus sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir adalah ayat jurnal yang akan secara langsung dibuat oleh bendahara atau controller. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Laporan rekonsiliasi sendiri yaitu proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda menurut dokumen sumber yang sama. Di dalam laporan rekonsiliasi terdapat jejak audit. Jejak audit yaitu memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Jejak audit ini khususnya memfasilitasi tugas-tugas berikut. Yang pertama, menelusuri transaksi apapun dari dokumen sumber aslinya hingga ke buku besar dan ke laporan ataupun ke dokumen lainnya yang menggunakan data itu. Yang kedua, menelusuri kembali bagian apapun yang muncul dalam sebuah laporan dari buku besar hingga ke dokumen sumber. Dan yang terakhir, menelusuri semua perubahan dalam rekening buku besar dan saldo awalnya hingga ke saldo akhirnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Materi selanjutnya yaitu akses tanpa otoritas ke buku besar, yaitu potensi masuk tanpa izin ke buku besar yang dapat mengakibatkan individu yang tidak berhak dapat mengakses dan memanipulasi data keuangan perusahaan. Berikut hal-hal yang dapat mengantisipasi terjadinya akses tanpa otorisasi ke buku besar, yaitu ID dan password. Jadi di sini yang dimaksud yaitu memakai dan memastikan bahwa setiap pengguna memiliki ID dan kata sandi yang unik untuk mengakses ke buku besar. Kemudian yang kedua, hanya memberikan hak akses kepada keperluan membaca. Maksudnya yaitu kita membatasi keperluan akses kepada individu yang tidak memiliki izin untuk mencegah manipulasi data. Kemudian materi selanjutnya yaitu kehilangan atau kerusakan data buku besar, yaitu ancaman terhadap buku besar yang dapat hilang atau rusak yang dapat mengganggu keberlangsungan koperasi bisnis perusahaan. Didapat solusinya yaitu dengan menyediakan cadangan dan prosedur pemulihan yang memadai untuk melindungi aset ini. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi. Gudang data yang berisi data baik sekarang dan masa lalu dapat memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan yang strategis. Menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan, The Extensible Business Reporting Language atau XBRL menjawab dua permasalahan. Satu, penanganan yang berbeda untuk setiap informasi yang disampaikan. Dua, kebutuhan untuk memasukkan kembali secara manual informasi analisis keputusan secara mandiri. XBRL memberikan manfaat utama dalam pembuatan dan penyebaran data keuangan secara elektronis. Yang pertama, XBRL memungkinkan organisasi untuk mempublikasikan hanya sekali dengan menggunakan tabel XBRL. Yang kedua, XBRL dapat diartikan adalah informasi yang diberikan oleh tabel XBRL. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem buku besar dan pelaporan memiliki peran yang sangat penting dalam akuntansi dan manajemen keuangan perusahaan. Penggunaan teknologi dan praktik yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kepatuhan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Di sini kita mengambil studi kasus sistem akuntansi buku besar pada toko Golden Audio variasi mobil. Toko Golden Audio Mobil merupakan toko yang menyediakan jenis item-item dan jasa untuk variasi mobil. Sistem pencatatan yang ada di dalam toko Golden Audio Mobil masih menggunakan pencatatan manual yang dilakukan oleh pemilik toko sendiri dengan menuliskan jumlah nominal penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di toko Golden Audio Mobil. Oleh karena itu, toko Golden Audio Mobil harus mengetahui cara membuat sistem aplikasi buku besar. Siklus pengeluarannya memiliki bagian-bagian seperti table, from, subfrom, report, dan switchboard. Bagian-bagian tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi sebuah aplikasi yang dapat memudahkan aktivitas pencatatan dilakukan oleh toko Golden Audio variasi mobil. Solusi dari studi kasus ini yaitu membuat rancangan untuk membantu toko Golden Audio variasi mobil. Yang pertama ada rancangan tabel. Di rancangan tabel yaitu ada tabel persediaan yang digunakan untuk menyimpan informasi yang berisikan kode item, jenis item, dan juga nama item yang ada di toko Golden. Yang kedua ada tabel pembelian, yaitu informasi pembelian yang telah dikeluarkan oleh toko Golden Audio Mobil berdasarkan kode item dan kode vendor. Yang ketiga ada tabel akun, yaitu informasi data akun-akun yang terkait dengan buku besar pengeluaran toko yang terdiri dari query from pembelian ke jurnal, query buku besar, dan query pembelian. Yang kedua ada rancangan user invoice, yaitu ada from login untuk menampilkan login ketika membuat tampilan awal pada aplikasi. Yang kedua ada switchboard menu, yaitu menampilkan tampilan pada sistem buku besar pengeluaran. Yang ketiga ada rancangan from. Di rancangan from ada from pembelian, yaitu from pembelian ini digunakan untuk memasukkan data informasi transaksi. From ini juga bisa menambah atau menghapus data pembelian yang ada di toko. Yang terakhir ada report buku besar pengeluaran, yaitu merupakan sistem yang menampilkan kalkulasi perhitungan dari sistem rekapan pengeluaran kas yang berada di toko.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.